Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Purnama Mulia dengan NIM 34022003660. Kami dari kelompok 1 akan membahas analisis faktor-faktor kunci dalam penjadwalan produksi di UMKM. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, tetapi sering menghadapi tantangan dalam mengelola operasional mereka dengan efisiensi dan produktivitas yang optimal. Untuk mengatasi tantangan ini, pelatihan keterampilan manajemen operasional, khususnya dalam konteks penjadwalan produksi, menjadi solusi yang efektif. Penjadwalan produksi menjadi kunci dalam memastikan UMKM untuk memenuhi permintaan pelanggan, mengoptimalkan sumber daya, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Proses penjadwalan produksi memerlukan pertimbangan berbagai faktor seperti permintaan pelanggan, kapasitas pabrik, lead time, persediaan, prioritas produk, kendala sumber daya, teknologi dan proses produksi, perubahan permintaan, perencanaan produksi, dan biaya produksi. Dengan menjadwalkan produksi yang terencana dengan baik, UMKM dapat mencapai tujuan dan meningkatkan efisiensi operasional, baik kinerja produksi dan mempertahankan daya saingnya. Berdasarkan uraian sebelumnya, maka dapat dibuat rumusan masalah, yaitu bagaimana analisis faktor-faktor kunci dalam penjadwalan produksi di UMKM dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Perkenalkan, nama saya Gita Oktaviani, NIM 34022000429. UMKM, usaha mikro kecil dan menengah, memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Mereka menciptakan lapangan pekerjaan, mendorong inovasi, dan memperkuat perekonomian lokal. Akan tetapi, masih banyak UMKM menghadapi tantangan dalam mengelola operasional mereka dengan efisien dan produktivitas yang optimal. Akibatnya, UMKM harus berjuang untuk memenuhi permintaan pelanggan dengan tepat waktu dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Untuk mengatasi tantangan ini, pelatihan keterampilan manajemen operasional, khususnya dalam konteks penjadwalan produksi, menjadi solusi yang efektif. Pelatihan keterampilan manajemen operasional bagi UMKM memiliki tujuan utama untuk meningkatkan efisiensi operasional bisnis. Dalam pelatihan ini, para pemilik UMKM mempelajari dan memahami konsep dasar manajemen operasional dalam mengelola aspek-aspek penting dari operasional bisnis, seperti persediaan produksi, distribusi, dan pengendalian kualitas. Melalui pelatihan ini, diharapkan para pemilik UMKM mengimplementasikan yang telah dipelajari untuk meningkatkan efisiensi operasional yang berdampak positif terhadap peningkatan produktivitas, pengurangan biaya operasional yang tidak perlu, peningkatan kepuasan pelanggan, dan daya saing bisnis UMKM. Bagian penjadwalan produksi dan tujuannya. Penjadwalan produksi adalah tahap penting sebelum memulai kegiatan produksi. Menurut Kurniawati dan Karim tahun 2016 dalam jurnal Anisya dan Saifuddin tahun 2020, penjadwalan terhadap produksi adalah salah satu solusi terkait ketetapan waktu agar bisa memutuskan pekerjaan mana yang akan dilakukan untuk para konsumen. Tujuannya dari penjadwalan produksi termasuk mengurangi waktu keterlambatan, meningkatkan produktivitas mesin, mengurangi biaya produksi, dan memenuhi kebutuhan pelanggan dengan tepat waktu. Ketepatan waktu sangat berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Dengan menjadwalkan produksi yang terencana dengan baik, UMKM dapat mencapai tujuan tersebut dan meningkatkan efisiensi operasional mereka, baik kinerja produksinya maupun mempertahankan daya saingnya. Tujuan dari proses penjadwalan yang pertama, mengurangi waktu keterlambatan. Salah satu tujuan utama dari penjadwalan produksi adalah memastikan produk atau pesanan selesai tepat waktu. Keterlambatan produk dapat mengurangi kepercayaan pelanggan terhadap perusahaannya. Yang kedua, meningkatkan produktivitas mesin. Proses penjadwalan yang efisien juga bertujuan untuk meningkatkan produktivitas mesin. Dengan menjadwalkan pekerjaan secara optimal, mesin akan lebih sering digunakan, mengurangi waktu pengangguran mesin, dan meningkatkan output produksi. Yang ketiga, mengurangi waktu menganggur. Proses penjadwalan harus meminimalkan waktu menganggur mesin dan pekerjaan. Pekerjaan yang selesai tepat waktu tanpa adanya waktu yang terbuang akan membantu memaksimalkan efisiensi proses produksi. Kriteria penjadwalan yang baik.
Yang pertama, meminimalkan waktu penyelesaian atau mix span, yaitu total waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dijadwalkan. Dalam penjadwalan yang baik, tujuannya adalah untuk meminimalkan mix span sehingga seluruh pekerjaan selesai secepat mungkin. Yang kedua, memaksimalkan utilitas. Utilitas merujuk pada sejauh mana sumber daya produksi seperti mesin dan tenaga kerja digunakan secara efisien. Dalam penjadwalan yang baik, tujuannya adalah memaksimalkan utilitas kapasitas yang ada sehingga sumber daya dimanfaatkan secara optimal. Yang ketiga, meminimalkan waktu tunggu dalam proses produksi. Waktu tunggu adalah waktu yang diperlukan pekerjaan atau produk untuk menunggu proses berikutnya dalam rantai produksi. Penjadwalan yang baik harus meminimalkan waktu tunggu sehingga proses berlangsung dengan lancar tanpa hambatan. Kriteria ini membantu menilai efektivitas suatu penjadwalan produksi, sehingga memenuhi tujuan dan kriteria ini akan membantu UMKM meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya produksi, dan meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memastikan kepuasan pelanggan terhadap pesanan produksi disampaikan tepat waktu. Perkenalkan, nama saya adalah Fuada Syakban dengan NIM 32022000270 dari kelas Manajemen O. Selanjutnya, tujuan-tujuan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan penjadwalan sebagaimana dijelaskan oleh Baker and Tritz tahun 2009 dalam Jurnal Kurnia dan Ramdhani tahun 2022 adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan produktivitas mesin, yaitu dengan mengurangi waktu mesin menganggur. 2. Mengurangi persediaan barang setengah jadi dengan mengurangi jumlah rata-rata pekerjaan yang menunggu antrian suatu mesin karena mesin tersebut sibuk. 3. Mengurangi keterlambatan karena telah melampaui batas waktu dengan cara A. Mengurangi maksimum keterlambatan, B. Mengurangi jumlah pekerjaan yang terlambat. 4. Meminimasi ongkos produksi. 5. Pemenuhan batas waktu yang telah ditetapkan due date karena dalam kenyataannya apabila terjadi keterlambatan pemenuhan due date dapat dikenakan suatu denda atau penalti. Pentingnya memiliki sistem penjadwalan yang efisien dengan mempertimbangkan semua faktor ini untuk mengoptimalkan produksi dan pemenuhan kebutuhan pelanggan. Sistem penjadwalan adalah cara yang digunakan untuk mengatur pekerjaan dan produksi dalam lingkungan bisnis. Efisiensi dalam penjadwalan dapat membantu UMKM mengoptimalkan sumber daya mereka dan memaksimalkan produktivitas. Faktor-faktor yang mempengaruhi dan perlu dipertimbangkan dalam penjadwalan produksi yang efisien meliputi permintaan pelanggan, kapasitas pabrik, lead time pemasok, persediaan, prioritas produk, kendala sumber daya, teknologi dan proses produksi, perubahan permintaan, perencanaan produksi, dan biaya produksi. Dengan mempertimbangkan semua faktor ini dengan baik, dalam penjadwalan produksi, UMKM dapat meningkatkan efisiensi operasional dan memastikan produksi berjalan dengan baik, memastikan bahwa mereka memenuhi permintaan pelanggan sesuai waktu dan kualitas yang diharapkan, serta penjadwalan yang baik membantu UMKM untuk tetap bersaing di pasar. Faktor-faktor penjadwalan produksi. Berbagai faktor yang mempengaruhi dan perlu dipertimbangkan dalam penjadwalan produksi yang efisien meliputi 1. Permintaan pelanggan. Penjadwalan harus mempertimbangkan jumlah dan jenis produk yang diperlukan untuk memenuhi permintaan pelanggan dengan tepat waktu. 2. Kapasitas pabrik. Penjadwalan harus sesuai dengan kapasitas pabrik yang tersedia untuk memastikan produksi berjalan efisien. 3. Lead time pemasok. Penjadwalan harus memperhitungkan lead time pemasok untuk memastikan persediaan bahan baku tersedia pada saat yang dibutuhkan. 4. Persediaan. Penjadwalan harus mempertimbangkan tingkat persediaan yang optimal untuk menghindari kelebihan persediaan atau kekurangan persediaan yang dapat mengganggu produksi. 5. Prioritas produk. Penjadwalan harus memutuskan urutan produksi berdasarkan prioritas produk. Misalnya, produk yang memiliki permintaan tinggi atau produk yang memiliki keuntungan lebih besar. 6. Kendala sumber daya. Ketersediaan tenaga kerja, peralatan, dan fasilitas produksi dapat membatasi jadwal produksi. Penjadwalan harus mempertimbangkan kendala-kendala ini untuk memastikan bahwa sumber daya yang tersedia digunakan secara efisien. 7. Teknologi dan proses produksi.
Cara produk diproduksi dan teknologi yang digunakan juga dapat mempengaruhi penjadwalan produksi. Penjadwalan harus memperhitungkan waktu yang diperlukan untuk berbagai tahap dalam proses produksi. 8. Perubahan permintaan. Perubahan pesanan pelanggan atau kebutuhan mendesak dapat mempengaruhi jadwal produksi yang ada. Fleksibilitas dalam penjadwalan penting untuk mengakomodasi perubahan tersebut. 9. Perencanaan produksi. Proses perencanaan produksi yang efisien dan sistem penjadwalan yang baik sangat penting untuk mengoptimalkan produksi. Penjadwalan harus diintegrasikan dengan perencanaan produksi untuk mengoptimalkan aliran kerja. 10. Biaya produksi. Faktor biaya seperti biaya tenaga kerja, bahan baku, dan overhead juga harus dipertimbangkan dalam penjadwalan produksi. Tujuannya adalah untuk meminimalkan biaya produksi sekaligus memenuhi kebutuhan pelanggan. Kesimpulan, UMKM dalam proses produksinya memerlukan sistem penjadwalan yang baik. Penjadwalan produksi yang baik akan mempengaruhi efisiensi waktu penyelesaian suatu produk yang nantinya akan meningkatkan kepuasan konsumen. Faktor-faktor kunci yang mempengaruhi penjadwalan produksi yaitu permintaan pelanggan, kapasitas pabrik, lead time pemasok, persediaan, prioritas produk, kendala sumber daya, teknologi dan proses produksi, perubahan permintaan, perencanaan produksi, dan biaya produksi. Dengan memahami dan mengelola faktor-faktor penjadwalan produksi ini dengan baik, maka UMKM dapat meningkatkan efisiensi operasional dan memastikan produksi berjalan dengan baik, memenuhi permintaan pelanggan, serta mempertahankan daya saing di pasar. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan, baik dalam penyampaian maupun isi materinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.